Pada pertemuan yang ke-11, kita akan membahas tentang ISPS Kode, the International Ship and Port Facility Security Code, singkat ISPS Kode. Kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. Aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 September di Amerika Serikat. ISPS Kode merupakan pengaturan keamanan minimum untuk kapal, pelabuhan, pemerintah, atau lembaga. Berlaku pada tahun 2004, mengatur tanggung jawab kepada A. Pemerintah, B. Perusahaan pelayaran, C. Personel kapal, dan untuk D. Personel pelabuhan atau fasilitas. Untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam perdagangan internasional. ISPS Kode diimplementasikan melalui SOLAS 74 bab 11 angka 2 mengenai langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan maritim. Kode ini memiliki 2 bagian dokumen yang menjelaskan persyaratan minimum untuk keamanan kapal dan pelabuhan. Bagian A memberikan persyaratan wajib. Bagian B memberikan panduan untuk implementasi. ISPS Kode berlaku untuk kapal dalam perjalanan internasional, kapal penumpang, kapal kargo 500 GT ke atas, unit pengeboran lepas pantai seluler, fasilitas pelabuhan yang melayani kapal-kapal tersebut. Tujuan utama dari ISPS Kode adalah untuk mendeteksi ancaman keamanan dan menerapkan langkah-langkah keamanan. Untuk membangun peran dan tanggung jawab mengenai keamanan maritim bagi pemerintah, pemerintah daerah, kapal, dan industri pelabuhan di tingkat nasional dan internasional.
untuk menyusun dan menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan keamanan, untuk memberikan metodologi untuk penilaian keamanan sehingga memiliki di tempat rencana dan prosedur untuk bereaksi terhadap perubahan tingkat keamanan. Selain persyaratan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan, antara lain pemantauan dan pengendalian akses, memantau kegiatan orang dan kargo, memastikan keamanan komunikasi sudah tersedia. Bab 5. Keselamatan navigasi. Sistem informasi otomatis atau AIS. Kapal selain kapal penumpang dan kapal tanker dari 300 GT ke atas tetapi kurang dari 50.000 GT diminta untuk menyesuaikan peralatan AIS paling lambat sebelum adanya survei peralatan keselamatan pertama setelah tanggal 1 Juli 2004 atau tanggal 31 Desember 2004, mana yang lebih awal. Kapal yang dilengkapi dengan AIS harus mempertahankan AIS tetap beroperasi setiap saat, kecuali perjanjian internasional, aturan atau standar memberikan perlindungan informasi navigasi. Peraturan 11 angka 1/3 meminta nomor identifikasi kapal dipasang secara permanen di tempat yang terlihat, baik pada lambung kapal atau di bagian atas kapal. Kapal penumpang harus memasang tanda pada permukaan horizontal yang terlihat dari udara. Kapal juga harus ditandai dengan nomor ID internal. Peraturan 11.1/5 mengharuskan kapal untuk mengeluarkan sebuah Continuous Synopsis Record atau CSR untuk memberikan catatan on board dari sejarah kapal. CSR harus diterbitkan oleh administrasi. Harus berisi informasi seperti nama kapal, negara bendera mana kapal laut, tanggal kapal terdaftar pada suatu negara, nomor identifikasi kapal, pelabuhan tempat kapal terdaftar, nama pemilik kapal yang terdaftar. Setiap perubahan harus dicatat dalam CSR sehingga memberikan informasi terbaru bersama dengan sejarah perubahan. Peraturan 11 angka 2/3 mewajibkan adanya suatu administrasi atau pemerintah mengatur tingkat keamanan dan menjamin penyediaan informasi dari tingkat keamanan untuk kapal sebelum memasuki
pelabuhan atau sementara di pelabuhan di dalam wilayah negara penanda tangan. Kapal harus mengikuti ketentuan tingkat keamanan yang dibuat oleh pemerintah. Jika tingkat keamanan lebih tinggi daripada tingkat keamanan yang ditetapkan oleh administrasi untuk kapal itu. Peraturan 11/2/6 mengharuskan semua kapal harus melengkapi dengan sistem peringatan keamanan kapal atau Ship Security Alert System. Jika sistem peringatan keamanan kapal diaktifkan, akan memulai mengirimkan peringatan keamanan dari kapal ke pantai, yaitu kepada otoritas yang kompeten yang ditunjuk oleh administrasi atau pemerintah untuk mengidentifikasi kapal, lokasi, dan menunjukkan bahwa kapal yang berada di bawah ancaman telah dikompromi. Peraturan 11/2/8 menegaskan peran nakoda dalam melaksanakan penilaian profesionalnya atas keputusan yang diperlukan untuk menjaga keamanan kapal. Dikatakan nakoda tidak akan dibatasi oleh perusahaan, penyewa, atau orang lain dalam hal penilaian ini. Terima kasih atas perhatiannya.